Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, ya. Sehat secara jasmani dan mudah-mudahan insyaallah sehat secara rohani. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya kalian yang berada di kelas 5, kita lanjutkan kajian kita masih sekitar perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada kesempatan ini kita akan membahas perang Khandaq atau perang Ahzab pada bagian keempat. Baik, kita langsung saja buka slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Keteguhan para sahabat. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu ya, kaum muslimin mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pasukan Ahzab yang sangat banyak jumlahnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Yahudi Bani Quraidah, ya. Jadi pasukan Ahzab ini posisinya berada di luar, sementara Yahudi Bani Quraidah ini ada di dalam, ya. Dan itu yang lebih mengkhawatirkan kaum muslimin dengan bersekongkolnya atau bersekutunya Yahudi Bani Quraidah dengan pasukan Ahzab ini membuat satu kekhawatiran tertentu terhadap keberadaan kaum muslimin yang berada di Madinah. Baik, dalam menghadapi pasukan Ahzab yang sangat banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk memecah kekuatan mereka dengan cara melakukan perdamaian dengan pasukan sekutu, yaitu Bani Ghatafan, Bani Fajarah, dan Bani Murrah. Inilah rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena pasukan Ahzab ini sangat banyak. Maka salah satu cara untuk melemahkan mereka adalah dengan cara dipecah kekuatannya, yaitu Rasulullah berencana untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Ghatafan, Bani Fajarah, dan juga Bani Murrah. Bani Ghatafan, Bani Fajarah, dan Bani Murrah ini adalah salah satu bagian dari pasukan Ahzab, begitu. Bentuk perdamaian yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pasukan sekutu adalah mereka harus meninggalkan pasukan Ahzab. Sebagai imbalannya akan diberikan 1/3 hasil panen kurma warga Madinah. Nah ini, jadi bentuk perdamaiannya apa? Ya, bentuk perdamaiannya yang pertama mereka harus keluar dari pasukan Ahzab. Ini rencana Rasul pada saat itu, ya. Jadi orang-orang dari Bani Ghatafan, Bani Fajarah, Bani Murrah yang pada saat itu tergabung dengan pasukan Ahzab, ya, disuruh pulang oleh Rasulullah. Rencananya seperti itu, ya. Dengan perjanjian nanti kalau mereka tidak ikut berperang, ya, ketika Madinah sudah menang, ya, 1/3 dari hasil pertanian warga Madinah akan diserahkan kepada orang-orang Bani Ghatafan, Bani Fajarah, dan Bani Murrah ini. Itu kompensasinya, perjanjiannya, ya, yang semula mau disampaikan oleh Rasulullah kepada pimpinan tiga orang Bani ini.
Sebelum niat itu terlaksana, maksudnya niat melakukan perdamaian dengan beberapa pasukan sekutu tadi, ya. Sebelum niat itu terlaksana, Rasulullah membicarakan terlebih dahulu kepada dua orang sahabat Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Ini Sa'ad bin Mu'az ini pimpinan suku Khazraj, dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pimpinan suku Aus, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semena-mena memutuskan satu perkara ya tanpa melakukan musyawarah. Ya. Kenapa? Karena inilah menyangkut hak hajat banyak warga Madinah, khususnya orang-orang Ansor, orang-orang dari Khazraj dan orang-orang dari Aus. Kenapa? Karena nanti yang akan sebagai kompensasi imbalan daripada perdamaian dengan beberapa pasukan sekutu itu adalah menggunakan kekayaan milik warga Ansor, yaitu hasil panen perkebunan juga hasil panen pertanian yang akan diserahkan kepada tiga kabilah tadi yang akan diajak perdamaian. Maka sebelum semua itu terlaksana, Rasulullah menyampaikan dulu kepada dua orang sahabat dari pimpinan Aus dan juga pimpinan Khazraj, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, ya. Dua pimpinan orang Yasrib ini, orang Madinah ini, penduduk Ansor ini ya sama-sama bernama Sa'ad, ya. Sa'ad bin Mu'az pimpinan dari kaum suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah pimpinan dari suku Aus, ya. Nah, sehingga terjadi dialog di antara mereka, Rasulullah dan juga Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Begini kira-kira yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, apakah ini satu urusan yang kau sukai? Lalu supaya kami melakukannya, apakah sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah yang tidak boleh tidak kami harus mengerjakannya? Ataukah hanya sesuatu urusan yang kau lakukan untuk kami? Jadi saat ini bertanya, ini apakah keputusan dari engkau sendiri atau merupakan perintah dari Allah? Simpelnya kira-kira begitu, ya. Terkait dengan rencana melakukan perdamaian dengan orang-orang Bani Ghatafan, Bani Fajarah dan Bani Murrah itu, ya. Sa'ad bin Mu'az menanyakan, ini perintah Allah atau keputusan Anda sendiri? Kira-kira begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini sesuatu urusan yang aku lakukan untuk kamu. Demi Allah, saya tidak akan melakukan yang demikian itu, melainkan karena sesungguhnya saya telah melihat bangsa Arab telah serentak memanah kamu dari satu panah, dan mereka telah mengepung kamu secara ketat dari segala penjuru. Oleh sebab itu, saya hendak memecahkan kekuatan mereka, dan pada kamu semua itu diserahkan, ya. Kata Rasul kira-kira begini. Ini adalah pendapat saya pribadi, ya. Kenapa saya melakukan itu? Karena di luaran sana pasukan Arab itu sangat banyak dan kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka karena banyaknya. Maka langkah yang harus kita ambil adalah memecahkan kekuatan mereka, yaitu dengan cara, ya, beberapa kabilah-kabilah yang ikut di pasukan Ahzab itu kita suruh pulang begitu. Tetapi kan nggak mungkin begitu saja mereka mau pulang kalau tidak ada imbalannya, gitu ya, yaitu dengan cara memberikan 1/3 hasil perkebunan kurma milik warga Madinah. Itu, ya, Rasulullah menyampaikan bahwa ini pendapat saya, bukan perintah dari wahyu, tapi pendapat saya pribadi begitu. Kemudian Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, jika Allah memerintahkan kepada engkau dengan ini, maka kami mendengar dan mengikuti. Dan jika sesuatu yang kau lakukan untuk kami, maka aku tidak ada hajat kepadanya. Jadi Sa'ad bin Mu'az mengatakan, kalau ini adalah perintah wahyu, insya Allah sami'na wa ta'na, ya, kita mendengar, kita akan taat. Tetapi jika ini adalah keputusanmu, maka ini enggak tepat rasanya, ya. Sa'ad bin Mu'az kira-kira menyampaikan begitu. Ini rasanya ini enggak tepat, ya.
Kemudian Rasulullah menjawab, jika Allah telah memerintahkan kepadaku, niscaya aku tidak akan merundingkannya dengan kalian. Ya, artinya apa? Ya, ini adalah pendapat saya pribadi. Ya, kalau sudah perintah Allah, saya tidak akan minta pendapat kamu. Ini Rasul mengatakan seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Mu'az kemudian mengatakan lagi, ya Rasulullah, pendapat saya begini. Sesungguhnya saya dan mereka itu dahulu satu kaum dalam kemusyrikan kepada Allah dan menyembah berhala. Kami tidak menyembah Allah dan tidak pula mengenalnya. Mereka itu tidak mengharapkan akan memakan buah kurma dari kota Madinah ini, melainkan dengan jalan bertukar atau membeli. Maka tatkala Allah telah memuliakan kami dengan Islam dan telah memberi hidayahnya kepada kami, dan Islam telah meninggikan kami dengan sebab engkau, dan dengannya engkau perintahkan kami supaya memberikan harta benda kami kepada mereka, demi Allah kami tidak rela berbuat demikian. Demi Allah kami tidak akan memberikan kepada mereka itu melainkan pedang, sehingga Allah memberikan keputusan antara kami dan mereka. Ya, inilah jawaban Sa'ad bin Mu'az. Intinya apa? Ya Rasulullah, ya, daripada saya harus menyerahkan hasil pertanian kami kepada mereka, lebih baik kita perang saja. Ya. Inilah jawaban tegas seorang Sa'ad bin Mu'az yang berani menentang dalam tanda kutip niat Rasulullah untuk melakukan satu perdamaian dengan musuh, ya. Tapi kan sebelumnya ditanya dulu sama Mu'az, ini perintah Allah atau hanya pendapat pribadi? Kata Rasul, hanya mengikuti pendapat pribadi, ya. Lalu Sa'ad bin Mu'az mengatakan seperti itu, ya demi Allah, ya, kita lebih baik perang daripada harus menyerahkan harta kita kepada orang-orang musyrik. Begitu. Kemudian setelah mendengar pendapat kedua sahabat itu, Rasulullah SAW membatalkan niatnya untuk berdamai dengan pasukan sekutu. Nah, akhirnya apa? Karena melihat keteguhan hati, ya, kedua pimpinan suku Aus dan Hajraj ini, Rasulullah kemudian membatalkan rencananya untuk melakukan perdamaian dengan beberapa pasukan sekutu, yaitu Bani Ghatafan, Bani Fajarah, dan juga Bani Murrah. Jadi tidak jadi dilanjutkan untuk melakukan perdamaian kepada mereka dengan mereka. Kemudian pasukan Ahzab menembus parit ini ketika dalam peristiwa Ahzab, ya, ada beberapa pasukan Quraisy yang berhasil menembus parit, ya. Kita bahas ya sekarang. Pasukan elit Quraisy, ini pasukan elit ini berarti pasukan khusus, ya. Pasukan elit Quraisy yang terdiri dari Amr bin Abdu Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, Hubairah bin Abu Wahab, dan Dirar bin Khattab. Ini orang-orang elit-elit Mekah, ya, pasukan-pasukan khusus Mekah, ya. Orang-orang yang sakti-saktinya kira-kira begitu, jawara-jawaranya Mekah, ya. Ada peristiwa apa? Mereka berhasil menembus parit di sebuah tempat yang bernama Salak, ya. Namun segera dihadang oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Pasukan yang lain, pasukan Ahzab ini tidak bisa menembus parit, tetapi, ya, oleh orang-orang ini seperti Amr bin Abduwud, Ikrimah bin Abu Jahal, Hubairah bin Abu Wahab, dan Dirar bin Khattab ini, mereka bisa menembus parit, ya. Ini berarti pasukan yang luar biasa, ya, hebat, ya. Makanya saya katakan ini adalah pasukan elit, ya, yang bisa melakukan sesuatu yang pasukan lain belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Amr bin Abduwud dengan sombong dan congkak menantang kaum muslimin untuk perang tanding. Setelah berhasil menembus parit itu, ada salah satu pasukan Quraisy, ini orang yang sangat ditakuti, yang namanya Amr bin Abduwud, ya, dengan congkak, dengan sombong menantang kaum muslimin, siapa yang berani dengan saya untuk perang tanding.
kira-kira begitu. Nah, perlu diketahui bahwa Amr bin Abdul Wud ini terkenal orang yang tidak tidak mudah dikalahkan. Tenaganya kuat, ya, pandai bermain pedang, dan juga punya keahlian membunuh, sehingga eh, kebanyakan orang kalau mengenal siapa itu Amr bin Abdul Wud maka akan takut, ya, tidak berani melawan, berperang dengan Amr bin Abdul Wud ini, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima tantangan Amr bin Abdul Wud, namun dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepertinya Ali ini sudah tidak tahan sekali mendengar kesombongan, kecongkakan yang disampaikan oleh Amr bin Abdul Wud ini, ya. Sehingga Ali minta izin kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya untuk melawan Amr bin Abdul Wud ini, ya. Tapi ketika Ali minta izin kepada Rasulullah, ini kemudian ditahan oleh Rasul. Duduklah kamu, kata Rasul. Itu Amr bin Abdul Wud. Sebetulnya Ali sudah tahu bahwa itu adalah Amr bin Abdul Wud, tapi seperti Rasulullah menegaskan bahwa yang berdiri di situ itu adalah Amr bin Abdul Wud, bukan orang sembarangan. Ya, maksud Rasulullah kira-kira begitu. Demikian sabda Rasulullah SAW kepada Ali, ya, ketika Ali minta izin untuk menerima tantangan Amr bin Abdul Wud, ya, Rasulullah melarangnya dengan kata-kata duduklah kamu, ya. Itu Amr bin Abdul Wud. Kemudian karena tidak tahan menyaksikan kesombongan Amr bin Abdul Wud, Ali meminta izin lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta izin lagi, tapi kemudian dilarang lagi dengan kalimat yang sama. Duduklah kamu, sesungguhnya itu adalah Amr bin Abdul Wud. Katakan lagi begitu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melarang. Tadi sudah saya bahas. Setelah minta izin yang ketiga kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ali untuk menghadapi Amr bin Abdul Wud. Jadi Ali, ya, Ali yang pada saat itu ingin menerima tantangan daripada Amr bin Abdul Wud ini, ya, dilarang oleh Rasul. Ini Ali saja dilarang sampai harus minta izin 3 kali kepada Rasulullah, ya. Izin pertama dilarang, izin kedua dilarang, baru ketiga kalinya dibolehkan. Nah, sehingga pada awalnya Amr bin Abdul Wud tidak mau bertarung dengan Ali karena ia menganggap Ali masih satu bangsa, yaitu bangsa Quraisy. Nah ini, ya, Amr bin Abdul Wud ini tidak mau dia berkelahi bertarung dengan orang yang masih satu bangsa dengannya, yaitu dari orang Quraisy, ya. Apalagi yang notabene kalau orang masih sama-sama bangsa Quraisy ini adalah masih bersaudara, ya. Maka Amr bin Abdul Wud ini tidak mau meladeni Ali untuk melakukan perang tanding. Kenapa? Karena Amr bin Abdul Wud ini sebetulnya yang dia cari itu adalah orang Ansor. Jika ada orang Ansor yang berani menerima tantangannya, maka dia akan berani bertarung. Tapi ternyata yang datang itulah Ali yang memang masih dari bangsa Quraisy, ya. Namun Ali tidak beranjak dari tempatnya dan tetap ingin bertarung dengan Amr bin Abdul Wud. Meskipun Amr bin Abdul Wud tidak mau melayani penerimaan tantangannya ini, ya, tapi Ali tetap bersikukuh bahwa dia ingin bertarung, sehingga apa yang terjadi, akhirnya terjadi juga pertarungan antara Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdul Wud. Singkat kisah, pada pertarungan itu, ya, akhirnya Ali bisa mengalahkan dan bisa membunuh Amr bin Abdul Wud. Kemudian dengan tewasnya Amr bin Abdul Wud, pasukan Quraisy mundur dalam kondisi kacau balau karena takut. Begitu hebatnya seorang Amr bin Abdul Wud sehingga banyak dibanggakan oleh pasukannya. Tapi ketika mereka menghadapi kaum muslimin, Amr bin Abdul Wud berperang tanding melawan Ali dan mati, maka pasukannya pada lari, ya, pada mundur dalam kondisi yang kacau balau karena takut, ya.
Kemudian kita bahas tentang teror Yahudi Bani Quraisyah. Sejenak kita beralih kepada Bani Quraisyah, yaitu Yahudi. Satu-satunya kabilah Yahudi masih bertahan di Madinah, yang kemudian pada saat itu berbelot ya menjadi sekutunya pasukan Ahzab. Apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraisyah? Ya. Yahudi Bani Quraisyah memberikan janji kepada pasukan Ahzab bahwa mereka akan bergabung dengan pasukan Ahzab. Mereka akan bergabung dengan pasukan Ahzab. Jadi Yahudi Bani Quraisyah ini berjanji kepada pasukan Ahzab bahwa mereka nanti akan bergabung, ya. Tapi Yahudi Bani Quraisyah minta waktu 10 hari untuk mempersiapkan pasukannya. Jadi minta waktu 10 hari untuk bergabung. Kematian Amr bin Abdul Wud tidak membuat pasukan Ahzab gentar. Mereka masih merasa kuat dengan banyaknya jumlah tentaranya. Sambil menunggu pasukan Yahudi Bani Quraisyah membantu mereka, pasukan Ahzab memperlihatkan kekuatan mereka kepada kaum muslimin dari seberang parit. Sedikit banyaknya aksi pasukan Ahzab ini membuat kaum muslimin menjadi lemah dan takut. Begini. Jadi pada saat itu karena memang orang-orang Quraisy tidak ada yang tidak bisa menyerang kaum muslimin secara terbuka karena terhalang oleh parit, maka yang bisa dilakukan adalah memamerkan kekuatan show of force, begitu, memamerkan kekuatan kepada kaum muslimin yang pada saat itu posisinya hanya terhalang oleh parit. Dengan cara apa? Ketika malam hari orang-orang pasukan Ahzab ini ketika malam hari mereka menyalakan api yang sangat besar sehingga terang, ya, sehingga yang terjadi terang. Ketika terang terlihat betapa banyaknya, betapa besarnya jumlah orang-orang Ahzab yang bisa disaksikan oleh orang-orang Islam dari seberang parit. Nah, sehingga apa? Ketika kelihatannya banyak, kelihatannya sangat kuat, maka sedikit banyaknya berpengaruh terhadap mental kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ada yang takut, ya, ada yang tidak berani untuk melanjutkan perang, sehingga banyak pula yang mundur ke belakang kembali ke Madinah, begitu. Dan ini memang yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Sementara di dalam kota Madinah sendiri itu terdapat bahaya yang sangat luar biasa, yaitu ancaman dari Yahudi Bani Quraisyah. Nah, kemudian Yahudi Bani Quraisyah memulai melakukan teror kepada kaum muslimin yang berada di Madinah. Kebanyakan mereka adalah kaum perempuan dan anak-anak, maksudnya penduduk Madinah, ya. Nah, ini si Yahudi Bani Quraisyah ini sudah mulai berulah, yaitu ya melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin yang berada di Madinah, ya. Kita tahu bahwa para laki-laki Madinah pada saat itu sedang bersiap siaga menjaga Madinah, ya, dari di sekitar parit. Maka yang berada di kota Madinah, yang berada dalam Madinah itu adalah anak-anak kecil, ibu-ibu yang memang para wanita yang memang suaminya sedang pergi berperang. Nah, melihat kondisi ini, Rasulullah SAW kemudian mengutus Sa'ad bin Mu'az dengan membawa tentara sekitar 300 orang kalau tidak salah. Saat itu diperintahkan oleh Rasulullah Sa'ad bin Mu'az ini untuk mengamankan orang-orang yang berada di Madinah dari gangguan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Nah, singkat kisah, Sa'ad bin Mu'az ini kemudian yang diberikan tugas untuk mengawasi pergerakan Yahudi juga, ya, Yahudi Bani Quraisyah mendapatkan serangan dari Bani Quraisyah. Singkat kisah, ketika peristiwa serangan ini, tangannya Sa'ad bin Mu'az terkena panah yang membuatnya terluka parah. Jadi dalam kisah itu sendinya urat nadinya yang terkena panah sehingga membuatnya parah, luka yang sangat parah. Nah, dalam kondisi seperti itu Sa'ad bin Mu'az berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau mengekalkan memerangi Quraisy dengan sesuatu, maka kekalkanlah oleh Engkau aku
maka kekalkanlah oleh engkau akan daku untuk memerangi mereka. Karena sungguhnya tidak ada kaum yang paling saya sukai memerangi mereka itu selain daripada kaum yang telah menyakiti utusan engkau, mendustakan, dan yang telah mengusirnya. Ingat bahwa Sa'ad bin Mu'az adalah orang yang bersikukuh terhadap ide Rasulullah SAW, rencana Rasulullah SAW untuk berdamai dengan beberapa pasukan sekutu, yaitu beberapa pasukan Ahzab. Tapi dengan tegas Sa'ad bin Mu'az ini menolak. Ya, lebih baik kita perang daripada harus memberikan sepertiga hasil panen kita. Tapi inilah yang terjadi saat itu. Sa'ad bin Mu'az mendapatkan serangan dari Yahudi Bani Quraisyah yang membuatnya luka parah. Ketika luka parah ini, ya Sa'ad bin Mu'az memohon kepada Allah, ya, supaya apa? Supaya dia ini minta agar, ya, jika memang perang ini belum selesai, maka izinkanlah saya untuk berperang sampai selesai. Kira-kira begitu, ya. Kemudian dalam doanya lagi, ya Allah, jika engkau telah menghabiskan peperangan antara kami dan mereka, maka jadikanlah oleh engkau mati syahid untuk saya. Janganlah engkau mematikan saya dulu sebelum mataku senang melihat kekalahan kaum Yahudi Bani Quraisyah. Dalam kondisi parah, ya, Sa'ad bin Mu'az ini berdoa agar jangan dimatikan dulu sebelum saya melihat kekalahan bangsa Yahudi Bani Quraisyah. Dan ini memang nanti akan terjadi, ya, akan terjadi. Kemudian ini tidak terlihat, tertutup kamera, ya. Kita pindahkan dulu. Kemudian ini dalam kondisi di luar sedang terancam pasukan Ahzab yang sangat banyak, ya, kota Madinah ini sangat kondisi seperti itu. Di dalam pun sedang terancam oleh pasukan Yahudi Bani Quraisyah. Istilahnya dari luar diserang, dari dalam juga ada teror menghadapi teror pasukan Ahzab dan Bani Quraisyah. Doa Rasulullah SAW menghadapi kegentingan. Yang dimaksud kegentingan di sini adalah kegentingan sedang menghadapi teror pasukan Ahzab dan juga menghadapi teror pasukan Bani Quraisyah. Maka Rasulullah SAW dengan khusyuk berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Inilah doa Rasulullah SAW pada saat itu, yang berarti ya Allah yang menurunkan kitab dan yang cepat menghisab, musnahkanlah ahzab. Ya Allah, musnahkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Inilah doa yang khusyuk dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi masa-masa genting pada saat itu, mendapatkan ancaman teror dari pasukan Ahzab dan juga pasukan Yahudi Bani Quraisyah. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang perang Ahzab di bagian keempat. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan dikirimkan di komentar WhatsApp grup, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.